Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'abi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma ballighna lailatul qadar. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para jamaah hadirin rahimakumullah, marilah kita lanjutkan tafsir surah At-Talaq yang sekarang akan kita bahas, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 3, yang pada paragraf ini diberi judul oleh Syekh Profesor Wahbah Zuhaili dalam kitab At-Tafsir Al-Munir, hukum-hukum talak dan iddah serta buah ketakwaan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Sadaqallahul azim. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, fatalliquhunna, maka hendaklah ceraikan mereka li'iddatihinna, pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, masa penantiannya secara wajar. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kepada Allah Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihin, janganlah kalian mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Wala yakhrujna, dan mereka jangan keluar
illa ayatina, kecuali apabila mereka melakukan bifahishatin mubayyinah, perbuatan keji yang terang, wa tilka hududullah, dan itulah hukum-hukum Allah, wa may yata'atta hududallah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, faqad dzalama nafsah, maka sungguh dia mendolimi pada dirinya sendiri. La tadri, kamu tidak mengetahui, la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru, ada hikmah di balik peristiwa itu. Fa idza balagna ajalahunna, maka apabila mereka para istri itu mendekati masa akhir iddahnya, fa amsikuhunna bima'ruf, maka rujuklah, kembalilah mereka itu dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Au fariquhunna bima'ruf, atau lepaskanlah, ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Wa ashidu dzawai adli minkum, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kalian. Wa aqimus syahadata lillah, dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah Ta'ala. Dzalikum yu'adzu bih, demikianlah diberi pengajaran dengan itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah Ta'ala, maka itu cukup untuk memenuhi keperluannya. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Hadirin rahimakumullah, inilah 3 ayat mulia yang menjadi tema bahasan pada kajian kali ini. Kita langsung membahas kepada sababun nuzul, atau sebab turunnya ayat pertama. Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, dan Ibnu Munzir meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menalak Hafsah binti Umar, lalu ia pun mendatangi keluarganya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Lalu dikatakan kepada beliau, rujuklah Hafsah, karena sesungguhnya ia adalah perempuan yang rajin berpuasa dan sholat, dan ia adalah salah satu istrimu di surga. Jadi jemaah sekalian, sebelum kita ke riwayat lainnya, agak panjang ceritanya ya, bagaimana latar belakang pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah binti Umar. Setiap pernikahan Nabi Muhammad SAW itu ada misi dakwah yang melatar belakanginya. Beliau berusaha untuk mengikat sahabat-sahabat dekatnya yang menjadi pilar dakwah
pada saat awal-awal berdakwah di Mekah, beliau menikah dengan Aisyah karena ayahnya adalah Abu Bakar, seorang yang sangat berjasa mendampingi beliau dalam suka dan duka. Dan beliau menikah dengan Hafsah ini juga karena ayahnya, karena posisi Umar bin Khattab. Jadi ceritanya Hafsah binti Umar ini ditinggal syahid ya, oleh suaminya yang bernama Unais bin Hudzafah pada saat perang Badar. Saat itu usia Hafsah masih sangat belia. Ada riwayat menyebutkan usianya baru sekitar 18 tahun. Ada mengatakan 20 tahun, jadi sangat muda. Umar merasa kasihan, anak saya ini masih muda sudah menjanda ya, sudah ditinggal oleh suaminya. Maka setelah masa iddahnya Hafsah ini selesai, Umar berusaha untuk mempromosikan putrinya ini kepada sahabat-sahabat mulia, menawarkan seperti itu contoh ya, orang tua yang bertanggung jawab kepada putrinya itu proaktif mencarikan, tidak menunggu di rumah terserah jodohnya siapa, bukan ya, tetapi proaktif untuk mencari jodoh yang terbaik, yang paling soleh untuk putrinya ini ya, termasuk Umar bin Khattab. Akhirnya Umar mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar menceritakan tentang kesedihannya, tentang kondisi putrinya yang begini begitu, dan menawarkan apakah berkenan Abu Bakar menjadi suami Hafsah. Ya mungkin jarak usianya jauh ya, jadi sepertinya memang tidak menjadi pertimbangan usia pada zaman dahulu. Yang penting calonnya ini adalah orang yang soleh. Ketika mendapat tawaran ini, Abu Bakar diam saja, tidak menjawab satu kata pun. Umar bingung ya. Jadi diberi tawaran menikah dengan putrinya, tidak menjawab satu patah kata pun, diam saja. Ya mungkin mengangguk-angguk begini ya, barangkali ya, Allahu a'lam. Akhirnya Umar pulang dengan kecewa, ibaratnya putrinya tidak laku gitu ya. Jadi tidak dijawab oleh Abu Bakar. Akhirnya beberapa saat berikutnya Umar mendatangi Utsman bin Affan yang saat itu menjadi duda, karena istrinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya wafat karena penyakit campak yang menjalar di Madinah. Jadi Utsman menjadi duda saat itu ya. Nah, kemudian datanglah Umar dengan harapan, wah ini Utsman sahabat mulia ya, yang menjadi menantu Rasulullah. Nah barangkali mau. Ketika Umar menyampaikan tawaran kepada Utsman bin Affan, Utsman mengatakan, saat ini saya masih belum berencana menikah. Wah, Umar perasaannya sedih lagi ya. Bagaimana ini ya, Abu Bakar enggak menjawab. Utsman secara terang-terangan ya juga mengatakan belum ada rencana, mungkin itu juga diplomatisnya, intinya tidak mau menjadi menantunya Umar. Maka saat itu Umar dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, wahai
Umar, sesungguhnya Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik dari Abu Bakar dan Utsman. Nah, ini isyarat dari beliau ya, diplomatis dari beliau. Umar berpikir siapa ya yang lebih baik daripada Abu Bakar, daripada Utsman ya. Jangan-jangan Rasulullah sendiri itu husnudzonnya Umar. Dan Utsman akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada Hafsah. Nah, tambah bingung lagi Umar ini ya. Sampai di situ Umar dipersilakan untuk pamit ya, dan di perjalanan Umar menjadi bingung apa arti daripada perkataan Rasulullah tadi ya, tapi dia optimis ya, Nabi SAW akan memberikan janji yang terbaik. Disampaikanlah berita itu kepada Hafsah, dan akhirnya pada bulan Sya'ban tahun 3 Hijriah Rasulullah SAW menikahi Hafsah binti Umar. Nah, jadi cerita itu ya, dan sebelumnya ada kisah ya ketika yang terlewat tadi, ketika Umar bertemu dengan Abu Bakar, disampaikan, wahai Umar ya, tadi saya tidak menjawab tawaran panjenengan karena saya pernah mendengar Rasulullah itu menyebut nama Hafsah. Nah, jadi Abu Bakar ini pernah mendengar Rasulullah menyebut nama Hafsah, dan saya tidak berani menerima tawaran seorang wanita yang pernah disebut namanya Rasulullah. Kalau seandainya beliau tidak punya rencana itu, saya pasti mau menikah dengan Hafsah ya. Jadi itulah adabnya Abu Bakar ya. Masya Allah, betapa indahnya kekeluargaan di antara mereka ya. Akhirnya itu tadi, kembali Rasulullah menikahi Hafsah binti Umar yang terjadi pada sekitar bulan Sya'ban tahun 3 Hijriah, masih awal-awal periode Madinah. Jamaah sekalian, adapun bagaimana latar belakang sampai-sampai Rasulullah SAW ini mentalak Hafsah, sekali lagi ini adalah menjadi bukti tentang sisi kemanusiaan Rasulullah SAW, dan di situ ada hikmahnya ya, bahwa bagaimanapun beliau juga manusia biasa, dan seorang suami yang punya perasaan kalau ada perlakuan yang tidak pantas dari istrinya, maka suami ini juga punya ketegasan mengambil keputusan. Jadi ceritanya pada saat itu Hafsah ini keluar dari rumahnya untuk bertemu ayahnya pada satu keperluan. Kemudian Rasulullah berada di rumah Hafsah. Tiba-tiba ada salah seorang istri beliau yang lain yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Maria ini adalah seorang wanita ningrat dari Mesir. Jadi beliau ini hadiah dari Raja Muqawqis, Raja Mesir, yang saat itu ketika ditawari masuk Islam masih belum berkenan, tetapi memberikan apresiasi kepada Rasulullah SAW dua orang wanita, salah satunya Maria Al-Qibtiyah yang akhirnya dinikahi oleh Rasulullah, dan wanita lainnya dinikahi oleh Hasan bin Thabit. Jadi saat itulah Maria Al-Qibtiyah ini menikah dengan Rasulullah, dan nantinya dari Maria Al-Qibtiyah ini lahir seorang putra
yang bernama Ibrahim. Jadi ini unik ya, Rasulullah itu dari istri-istri beliau yang melahirkan itu Khadijah yang produktif melahirkan, adapun istri-istri yang lain tidak melahirkan keturunan Rasulullah kecuali Maria Al-Qibtiyah ini. Lahir seorang Ibrahim dan itu pun wafat pada saat masih kecil, dan kebetulan saat wafatnya Ibrahim nanti itu di akhir-akhir ya, sekitar tahun 8 atau 9 Hijriah terjadi gerhana, sehingga orang-orang menisbatkan jangan-jangan gerhana ini karena kematian Ibrahim, sampai Rasulullah saat itu ya melelehkan air mata bersedih ya dengan kematian Ibrahim. Nah, kembali ke cerita tadi ya. Jadi Maria Al-Qibtiyah lewat dan dipanggil Rasulullah masuk ke sini. Nah, kemudian pada saat Rasulullah berduaan dengan Maria Al-Qibtiyah di kamarnya Hafsah, saat itu Hafsah pulang dari rumah ayahnya karena mengetahui Rasulullah bersama istri yang lain, maka Hafsah enggak berani masuk. Tetapi kemudian setelah selesai ya, Hafsah Maria Al-Qibtiyah keluar. Nah, disitulah ya namanya wanita ya, yang namanya wanita pasti ada kecemburuan. Ada kalimat yang membuat Rasulullah menjadi tidak enak, kalimat yang agak memang ada keturunan dari ayahnya Hafsah ini ya, secara lesannya itu ya, ketegasannya itu agak nurun dari ayahnya. Nah, agak keras lah ya kalau kasarnya gitu ya. Sehingga saya nggak menyebutkan kalimatnya, memang agak kurang ini ya. Sehingga Rasulullah saat itu untuk menghibur Hafsah dari dalam tanda kutip kecemburuan dan kejengkelannya ya, Nabi mengatakan, baik kalau begitu saya tidak akan mencampuri Maria. Jadi mengharamkan dirinya untuk mencampuri Maria Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah dari suku Qibti Mesir ya, sehingga ini kembali ya, orang Mesir itu punya ikatan emosional ya dengan Rasulullah, dengan Arab, karena dari jalur Maria Al-Qibtiyah ini sebuah identitas kehormatan bagi warga Mesir tersendiri ya. Jadi Rasulullah menghibur kepada Hafsah, baik wahai Hafsah, saya akan tidak mencampuri Maria, tetapi syaratnya jangan ceritakan rahasia ini kepada kawan-kawanmu, kepada ummahatul mukminin yang lain. Ini rahasia antara kita berdua saja. Ternyata ya, namanya perempuan ya, ini pelajaran juga bagi kita. Hafsah ini cerita kepada Aisyah, ini dalam tanda kutip satu geng ya, sama-sama mudanya. Nah, antara Aisyah dan Hafsah ini satu klaster lah ya. Akhirnya yaitu ya, Aisyah tahu dengan rahasia ini. Nah, inilah yang membuat Rasulullah kecewa dan marah, kemudian menjatuhkan satu kali talak kepada Hafsah gara-gara Hafsah ini membocorkan rahasia rumah tangganya, menceritakan kepada orang lain, yaitu kepada Aisyah. Nah, jadi sampai Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril ya, setelah Nabi menceraikan Hafsah, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Hafsah ini wanita solihah, innaha sawwamatun wa qawwamatun. Dia ini wanita solihah yang rajin puasa, rajin sholat malam. Wa innaha
ihtazaujatika fil jannah. Beliau ini salah seorang istri panjenengan di surga. Rujuklah. Allah perintahkan untuk rujuk. Nah, maka datanglah Rasulullah untuk merujuk kepada Hafsah binti Umar. Ya, itu ya cerita singkatnya yang sekali lagi ini ada hikmah di balik itu, bagaimana tata cara suami merujuk istrinya ya. Itu ada sisi-sisi manusiawi yang menjadi qudwah bagi kita semuanya. Dan Hafsah ini spesial nantinya ya. Ketika ada proses pembukuan mushaf yang diawali pada Khalifah Abu Bakar, setelah Abu Bakar wafat, itu mushafnya disimpan ya, mushaf, karena Hafsah ini cerdas seperti kecerdasan ayahnya menulis ya, sehingga beliau ini disebut penjaga wahyu, menulis mushaf Al-Quran di media-media yang memungkinkan saat itu, sehingga ketika proses pembukuan mushaf itu berlangsung, mushaf induknya, kumpulan dari sekian banyak media yang berserakan, disimpannya di rumah Hafsah, sehingga ketika nanti pada saat pemerintahan Utsman bin Affan yang menjadi proyek finishing pengumpulan mushaf itu, Utsman bin Affan menginduknya kepada mushaf induk yang ada di rumah Hafsah binti Umar itu, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan nantinya Hafsah tetap hidup di Madinah dan meninggal dunia pada saat usia beliau sekitar 63 tahun dan dimakamkan di Baqi, pemakaman Madinah, Baqi Al-Gharqad yang ada di sebelah timur Masjid Nabawi radhiyallahu anha. Nah, itulah sekilas tentang cerita biografi singkat daripada Hafsah binti Umar. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud serta Tirmidzi, Nasai dan Daruqutni meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Jadi ini cerita lain ya. Abdullah bin Umar menceraikan istrinya, padahal waktu itu istrinya sedang haid. Istri Abdullah ini haid. Lalu hal itu dilaporkan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Nah, mendengar hal itu Rasulullah pun marah. Kemudian beliau berkata, dia Abdullah bin Umar harus merujuknya, kemudian mempertahankannya sampai istrinya suci dari haidnya, kemudian haid lagi, lalu suci lagi. Kemudian jika ia memang ingin menalak istrinya itu, hendaklah ia menalaknya ketika istrinya dalam keadaan suci sebelum ia campuri. Itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini riwayat latar belakang yang lain yang menceritakan perceraian Abdullah bin Umar kepada istrinya itu. Versi yang lain, redaksi Muslim disebutkan, maka itulah iddah yang Allah memerintahkan jika menalak istri, hendaklah ditalak untuk iddah tersebut. Dalam redaksi Daruqutni disebutkan, hendaklah ia merujuk istrinya itu, kemudian mempertahankannya hingga haid lagi, selain haid pertama yang di dalamnya ia menalaknya. Lalu jika memang ia ingin menalaknya, hendaklah ia menalaknya ketika istri dalam keadaan suci dari haidnya sebelum ia mencampurinya. Itulah talak sesuai dengan iddahnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya sebab turunnya ayat yang kedua. Hakim meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata,
tentang ayat wa may taqillah yaj'al lahu makhraja. Ayat yang sangat populer dan penting bagi kita semuanya. Ini turun menyangkut seorang laki-laki dari Asja'. Ia adalah laki-laki miskin dan memiliki banyak keluarga yang harus dinafkahi. Ia datang menemui Rasulullah SAW dan memohon bantuan kepada beliau. Beliau berkata kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Tidak lama setelah itu datanglah salah seorang putranya dengan membawa kambing. Sebelumnya putranya itu ditawan oleh musuh. Ia pun datang menemui Rasulullah SAW dan mengabarkan masalah kambing yang dibawanya tersebut. Beliau berkata, makanlah. Lalu turunlah ayat ini. Adz-Dzahabi mengatakan ini adalah hadis yang mungkar, dan hadis ini memiliki hadis syahid, ya, ada riwayat lain yang memperkuat walaupun dhaif, tetapi ada penguat dari riwayat yang lainnya, yaitu ini. Ibnu Mardawi dan Al-Khatib meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Auf bin Malik Al-Asja'i datang. Jadi kan laki-laki dari Asja' tidak disebutkan namanya. Nah, di sini disebutkan namanya Auf bin Malik. Lalu berkata, wahai Rasulullah, putraku ditawan oleh musuh dan ibunya merasa sangat terpukul. Maka apa yang Anda perintahkan kepada saya? Beliau berkata, aku perintahkan kepadamu dan kepada istrimu untuk memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah, yang kalau dalam Arab disingkat hauqalah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Ta'ala. Istri berkata, betapa bagusnya apa yang Anda perintahkan itu. Mereka berdua pun mulai memperbanyak bacaan hauqalah tersebut. Singkat cerita, musuh yang menawan putranya tersebut lengah. Putranya pun memanfaatkan hal itu untuk menggiring dan membawa lari kambing-kambing mereka. Lalu ia bawa kepada ayahnya. Lalu turunlah ayat ini, wa may taqillah yaj'al lahu makhraja. Padahal keberadaan putranya ini jauh dari Madinah. Jadi saat ayah ibunya berzikir malam-malam semalaman, ya, dengan berzikir la haula wala quwata illa billah, dengan harapan dengan zikir itu Allah memberikan solusi, tiba-tiba rantai yang membelenggu putranya itu longgar. Ketika putranya ditawan oleh musuh dengan diborgol kaki dan tangannya, tiba-tiba saja longgar dan penjaganya lengah. Nah, saat itulah dia inginnya keluar dari penjara secara sendiri, tetapi Allah memberikan bonus semacam ghanimah, kambing-kambingnya ikut sendiri, ya. Bagaimana teknisnya? Ada riwayat menyebutkan mereka dibawa terbang oleh malaikat. Allahu alam, ya, karena memang caranya jauh. Nah, terbangnya hanya sebentar saja, biiznillah, ya. Semua itu mungkin adalah karomah laki-laki ini, putranya, dan ini sekaligus sebagai dalil bagi kita, ya, betapa mujarabnya kita berdoa dengan hauqalah la haula wala quwata illa billah secara yakin, ya, bahwa Allah Ta'ala memberikan solusi terbaik terhadap ujian yang menimpa kepada siapapun. Itu bisa dengan berdoa ini sebanyak-banyaknya, tidak ada batasan, pokoknya sebanyak-banyaknya la haula wala quwata illa billah, dengan keyakinan penuh Allah akan memberikan solusi. Berikutnya jemaah sekalian, tafsir dan penjelasan. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu
waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Ayat pertama ya, wahai Rasul dan orang-orang yang beriman kepada beliau. Ini uniknya Nabi disebutkan satu ya, tetapi bunyi ayatnya idza talaqtum, tum itu kan kalian ya. Allah tidak mengatakan idza talaqta, yaitu mukhatab tunggal, tetapi idza talaqtum. Artinya ini, walaupun kalimatnya ditujukan kepada Rasulullah sebagai seorang nabi, tetapi ini menjadi khitab, pelajaran untuk kita semuanya. Beliau mewakili umatnya, dan Al-Quran spesial ya ketika memanggil Nabi Muhammad SAW ya dengan sebutan Nabi, itu berarti identitasnya. Di Al-Quran ini ayat-ayat yang menyebutkan nama Nabi Muhammad secara eksplisit, kata-kata Muhammad itu hanya sedikit, jauh dibandingkan dengan Rasul-Rasul yang lain. Nama Muhammad disebutkan dalam Al-Quran itu hanya 4 kali, jauh ya dibandingkan dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan lain-lainnya ya. Ini memberikan kesan Al-Quran itu memang dari Allah, bukan dari Rasulullah. Kalau penulisnya Rasulullah itu kan dibandingkan dengan buku-buku ya, karya seorang siapa gitu, pasti yang ditonjolkan adalah nama penulisnya kan. Nah, ini menunjukkan Al-Quran dari Allah, bukan buatan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad ditakdirkan ummi, tidak bisa baca tulis. Ini juga memberikan sebuah kesan mendalam, Al-Quran bukan dari Rasulullah pribadi, tapi dari Allah lewat malaikat Jibril ini. Ketika diturunkan ayat-ayat tentang pribadi beliau, itu pelajaran bagi umatnya. Apabila kalian berkeinginan untuk menala istri kalian, talaklah mereka dalam keadaan mereka bisa menghadapi dan menyambut iddah mereka atau sebelum waktu iddah mereka. Maksudnya perintah jika ingin menala istri harus dilakukan ketika istri dalam masa suci, yang selama masa suci itu belum pernah dicampuri atau disetubuhi, serta larangan menjatuhkan talak ketika istri dalam masa haid. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan secara eksplisit dalam sebuah hadis Abdullah bin Umar di atas yang sudah kita sampaikan tadi ya. Jadi di sini panggilan yang ada ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, namun pesan atau sisi hukum yang ada bersifat umum ditujukan kepada beliau dan umat beliau. Dan hal ini sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus memperlihatkan keagungan, kedudukan dan posisi beliau. Walaupun itu tadi ada sisi manusiawinya yang mungkin itu dari sisi emosional seorang Nabi sebagai manusia tadi ya, karena dalam tanda kutip kejengkelan kepada istrinya, tapi tetap Allah Ta'ala memuliakan Rasulnya. Seperti dalam latar belakang turunnya surat At-Tahrim yang sudah pernah kita bahas, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untuk mendapatkan ridho dari istri-istrimu. Yang ini juga ada kaitannya ya antara latar belakang At-Tahrim dengan At-Tolak ini, yang saat itu Nabi mengharamkan madu untuk diminumnya, padahal madu itu halal dalam rangka untuk tadi kembali ke Hafsah supaya ridho, karena saat itu Nabi meminum madu pemberian Maryah tadi, dan Hafsah merasa cemburu tadi. Itu ada kesamaan ya, ataupun latar belakang yang sama antara turunnya surah At-Tahrim dengan
dampak berikutnya, latar belakang turunnya surah At-Tolak ini. Di At-Tahrim juga sama, ya ayyuhan nabiyyu, bukannya Muhammad, tetapi memposisikan identitas Rasulullah yang memiliki amanah sebagai seorang nabi. Ini seperti perkataan kepada pemimpin kaum atau panglima pasukan, wahai fulan, lakukanlah begini dan begini, sebagai bentuk pengakuan terhadap kedudukan dan posisinya di tengah kaumnya. Juga untuk menyatakan bahwa ia adalah pemimpin yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan membimbing para bawahannya. Ayat ini menjadi dalil tentang keharaman menjatuhkan talak ketika istri dalam masa haid, yang sudah kita bahas ya. Para ahli fikih menjelaskan bahwa talak ada 3 macam. Pertama, talak sunni. Yang kedua, talak bid'i, talak yang ada unsur bid'ahnya. Yang ketiga, talak yang bukan talak sunni dan bukan pula talak bid'i, antara keduanya ini. Adapun talak sunni atau talak yang sesuai sunnah adalah talak yang dijatuhkan pada masa suci, yang dalam masa suci itu istri belum pernah disetubuhi atau di tengah-tengah kehamilan yang telah jelas. Boleh ya, kalau istri sedang hamil dan jelas-jelas benihnya itu dari suaminya, maka boleh istri ini ditalak oleh suaminya, karena jelas nasabnya itu dari sang suami ini. Tetapi kalau setelah disetubuhi, malamnya kemudian paginya ada cekcok, suami ya menceraikan, nah ini tidak boleh ya, karena belum jelas apakah dia hamil ataukah tidak. Kalaupun hamil beberapa saat berikutnya, nah jangan-jangan dari orang lain misalnya ya. Jadi harus diperhatikan pada saat istri sedang dalam kondisi bersih dan tidak setelah dicampuri oleh suaminya. Itu tolak yang sesuai sunnah. Adapun tolak bid'i atau talak yang mengandung unsur bid'ah adalah talak di tengah-tengah masa haid atau di tengah-tengah masa suci yang di dalamnya istri sudah pernah digauli karena dikhawatirkan terjadi kehamilan. Ya, jadi tidak jelas nantinya apakah betul bayi yang nanti dikandung oleh istri itu dari suami yang sah ataukah jangan-jangan dari orang lain, karena posisi nasab ini betul-betul sangat diperhatikan dalam Islam. Apalagi kalau nanti janin yang dikandungnya perempuan, wah itu harus jelas betul nasabnya, karena itu menyangkut perwalian ya. Kalau anak putri ini nantinya akan menikah, wali yang akan menikahkan suami sahnya dulu ataukah dari yang lainnya, itu harus jelas. Nah, maka harus diperhatikan. Tolak ini adalah haram, tolak bid'ah, karena menimbulkan madharat terhadap istri, sebab ia harus menunggu lebih lama lagi untuk sampai pada masa akhir iddah. Masa iddah ini 3 kali kuruk. 3 kali kuruk itu beda pendapat ulama apakah suci atau haid. Kalau seorang suami mentalak istrinya pada saat dia haid, ini akan memperpanjang. Yang seharusnya 3 kuruk itu kurang lebih 3 bulan, kalau ditalak pada saat istrinya haid, ini memperpanjang. Sebab sisa masa haid yang sedang dijalaninya, yang di dalamnya ia ditalak oleh suami, tidak dihitung sebagai bagian dari iddah menurut ulama yang mengatakan bahwa al-aqra atau al-quru maksudnya adalah al-athhar atau masa suci.
Jadi rentangnya lebih panjang. Kasihan istrinya untuk menunggu masa iddah, apalagi suaminya zalim ya, tidak punya kasih sayang kepada istrinya. Masa menunggu wanita ini akan lebih lama dan tidak bisa masa menunggu itu untuk keluar rumah atau untuk menikah dengan laki-laki lain, tidak boleh. Demikian juga masa suci setelah haid yang di dalamnya ia ditalak tersebut juga tidak dihitung sebagai bagian dari iddah menurut ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-aqra adalah al-haidat atau masa haid, dan mesti harus 3 kali haid yang utuh. Nah, fuqaha menyamakan talak pada masa nifas dengan talak bid'i dalam hal hukumnya, yaitu sama-sama haram. Apakah sah atau tidak? Nah, itu para ulama beda pendapat. Secara hukum haram, tetapi sah atau tidak itu para ulama yang beda pendapat. Tetapi sebagian mengatakan tetap sah. As-Sunnah menyatakan secara eksplisit bentuk dan gambaran talak bid'i yang diharamkan di masa suci, yang di dalamnya suami sudah pernah menyetubuhi istri karena barangkali terjadi kehamilan dan suami pun merasa menyesal atas talak yang dijatuhkan. Akan tetapi khulu di masa haid dengan iwat atau pengganti kompensasi khulu dari pihak istri tidaklah haram menurut banyak fuqaha. Khulu itu gugat cerai, permohonan talak dari pihak istri. Jadi kalau talak itu murni dari pihak suami karena suami yang punya kehendak awal. Kalau khulu, gugat cerai, itu adalah permohonan talak dari istri karena suaminya misalnya melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, karena karena suaminya lemah, tidak mampu memberikan nafkah secara lahir dan batin misalnya, karena suaminya keluar kota, keluar pulau, tidak bisa dihubungi dalam waktu yang cukup lama, sehingga istrinya menggugat cerai ke pengadilan agama. Nah, itu para ulama mengatakan boleh, walaupun istrinya dalam kondisi haid. Kesediaannya untuk membayar iwat tersebut atau kompensasi memberikan kesan bahwa ia memang butuh untuk lepas dari suami. Jadi yang memberi kompensasi istrinya, seolah-olah mengembalikan mahar, walaupun nggak harus sama persis antara jumlah iwat uang pengganti dengan dulu yang diterima maharnya itu, nggak harus sama ya. Pokoknya ya keputusannya nanti yang memutuskan adalah pengadilan, serta memberikan kesan bahwa ia rela harus menunggu masa iddah yang lebih lama. Allah berfirman, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Al-Baqarah 229. Rasulullah SAW mengizinkan Thabit bin Qais untuk melakukan khulu atas sejumlah harta iwat tanpa menanyakan lebih lanjut tentang keadaan istrinya. Adapun talak yang bukan talak sunni dan bukan pula talak bid'i adalah talak terhadap istri yang masih kecil, istri yang sudah tidak haid lagi. Kalau masih kecil berarti belum balik ya. Kalau istri yang sudah tidak haid lagi berarti sudah menopause, serta istri yang belum pernah dicampuri sama sekali. Ada kasus Pak ya, suami menikah dengan istrinya, setelah akad beberapa jam sesudahnya suami mentalak istrinya ya. Ya, yang ironis malah sebelum walimahnya yang sudah akad misalnya,
yang harusnya walimah beberapa jam sesudahnya, ini ada persoalan yang sangat krusial, maka suami mentalak istrinya misalnya ya, karena ada faktor yang betul-betul tidak bisa ditolerir. Wah, ini sesuatu yang berat ya. Yang lebih utama berdasarkan kesepakatan adalah talak yang dijatuhkan adalah 1 kali. Menurut Imam Malik, makruh hukumnya menjatuhkan talak 3 kali sekaligus ya, baik dilakukan secara terpisah maupun digabungkan sekaligus. Menurut ulama Hanafiyah, makruh hukumnya menjatuhkan talak lebih dari 1 dalam 1 masa suci, sedangkan Imam Syafi'i boleh menjatuhkan talak 3. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan untuk menghitung iddah dan waktunya dengan seksama. Wa ahsul iddah, dan hitunglah masa waktu iddah itu. Perhatikan, hitung dan ingat-ingatlah dengan baik masa iddah. Ketahuilah dengan seksama permulaan dan ujung akhirnya, supaya iddah benar-benar sempurna, yaitu 3 qur'u, utuh dan penuh. Pesan perkataan ini ditujukan kepada para suami. Menghitung dan mengetahui masa iddah dengan seksama adalah sebuah keharusan untuk menjalankan hukum-hukum iddah selama masa iddah, berupa penentuan hak rujuk bagi suami dan mempersaksikan rujuk tersebut, hak nafkah istri dan hak tempat tinggalnya, serta tidak boleh keluar bagi istri dari rumahnya sebelum masa iddahnya habis. Jadi istri masih berada di rumah suaminya, tidak boleh diusir, pulang kamu ke orang tuamu sana. Nah, nggak boleh. Tetap askinuhunna ya, tetap berada di rumahnya, walaupun ya mungkin beda kamar ya, tidak boleh suami mencampuri istrinya secara ini. Kalau suami akan mencampuri istrinya ya berarti merujuk ya, berarti rujuk. Kalau mencampuri itu pada masa iddah, berarti suami menyatakan rujuk pada istrinya. Serta bertakwalah pada Allah Tuhanmu, bertakwalah kalian kepada Allah Tuhan kalian, janganlah kalian durhaka kepadanya pada apa yang Dia perintahkan kepada kalian. Janganlah kalian menimpakan kemadharatan atas para istri dengan memperpanjang dan mengulur-ulur iddah mereka, menjadikan mereka melakukan penantian masa iddah lebih lama. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah diizinkan keluar. Janganlah kalian mengeluarkan para istri yang ditalak dari rumah mereka selama masa iddah, karena setiap perempuan yang menjalani masa iddah memiliki hak tempat tinggal yang harus dipenuhi oleh suami selama istri itu menjalani iddah dari suami tersebut. Apalagi rumah itu rumah istrinya rumah istrinya kok malah istrinya diusir, ya itu ya kebangetan ya. Karena itu suami tidak boleh mengeluarkan istri yang sedang menjalani masa iddah, dan istri juga tidak boleh keluar dari rumahnya. Para istri yang sedang menjalani masa iddah tidak boleh keluar dari rumah selama mereka masih dalam masa iddah, kecuali karena suatu hal yang mendesak dan darurat demi untuk menghormati dan menjaga hak suami. Jika istri yang sedang menjalani masa iddah pergi keluar tanpa ada hal darurat dan mendesak, baik pada malam hari maupun siang hari, itu adalah haram. Terutama yang mungkin belum difahami, kalau istri ini ditinggal wafat oleh suaminya. Nah ini hati-hati. Istri yang ditinggal wafat oleh suaminya ini juga punya masa iddah, yaitu 4 bulan 10 hari. Selama masa itu istrinya di rumah saja, sehingga jangan sampai karena tidak paham ya, istrinya ikut mengantarkan jenazah suaminya ke kuburan pada saat prosesi pemakaman. Itu nggak boleh. Di rumah saja istrinya ya, walaupun tatak ya, nggak emosional ya, tatak, dia tetap stay di rumah saja.
Yang perempuan-perempuan juga begitu, tidak perlu mengantar jenazah ke kuburan. Hukumnya beda para ulama ya. Tetapi sebaiknya mereka tinggal di rumah saja, tidak ikut laki-laki yang mengantarkan ke pemakaman. Baru setelah selesai prosesi pemakaman sudah tuntas, nah silakan keluarga wanita datang, statusnya ziarah kubur. Nah, beda statusnya sudah berziarah kubur, bukan mengiringi jenazah. Itu beda. Boleh kalau seperti itu, sudah selesai. Banyak yang tidak paham karena empati, karena keluarga dekat, akhirnya perempuan-perempuan ikut berjubel di kuburan ya. Terutama di film-film. Ya. Jangan, walaupun ulama beda hukumnya, paling enggak minimal makruh ya, tetap mungkin emosional lah ya. Kenapa? Hikmahnya supaya wanita kan sisi kejiwaannya emosional yang jangan-jangan nanti di kuburan ya putri-putrinya meronta-ronta ya, histeris, kan tidak etis ya. Mayit yang di kuburan kalau keluarganya menangis-nangis itu yu'adzab, bisa disiksa gara-gara kesedihan yang berlebihan oleh keluarganya. Ini sudah tinggal dulu, nanti beberapa saat baru ikut ziarah kubur. Nah, di sini terkandung dalil yang menunjukkan kewajiban tempat tinggal atau as-sukna bagi para istri yang ditalak atau yang sedang menjalani masa iddah selama mereka berada dalam masa iddah. Nah, di sini rumah diidhofahkan kepada mereka min buyutihinna, dari rumah-rumah mereka. Padahal rumah-rumah itu sebenarnya adalah milik para suami mereka. Hal ini dengan maksud untuk memperkuat dan mempertegas larangan mengeluarkan mereka dan larangan keluar bagi mereka, dengan menyatakan keutuhan hak mereka atas tempat tinggal, seakan-akan rumah-rumah itu adalah milik mereka ya. Pada sebagian kasus rumah ini hasil dari kerja bersama, suaminya kerja, istrinya kerja, tabungannya digabungkan untuk mendapatkan rumah, maka rumah ini hak bersama ya. Jangan seolah-olah suami punya hak penuh, terus ada masalah suami mentalak istrinya langsung mengusir, mengembalikan istri ke orang tua. Nah, bukan begitu. Tetap, apalagi kalau kasus seperti itu, istri punya hak yang lebih daripada yang kasus murni rumah itu milik sang suami. Nah, nantinya pun pada saat pembagian warisan harus dibagi dua dulu. Rumah ini nilainya berapa? 1M, 500 juta hak suami, 500 juta hak istri, harus clear dulu. Nah, 500 juta itulah yang punya hak suami, baru dibagi istri, baru sebagian dapat dan untuk anak-anaknya. Nah, jadi harus diklirkan dulu harta itu punya siapa ya. Dulu ada kasus seorang istri dengan 2 orang anaknya sudah dewasa ya, ketika ditinggal wafat oleh suaminya dulu pada masa Covid, konsultasi ke saya dan menyampaikan, gimana Ustadz, dulu ada perjanjian di antara kami, suami saya itu yang bekerja dan memfasilitasi rumah serta sarana prasarana lainnya, sementara saya bertugas, dia juga kerja, membiayai sekolah dan kuliah putra-putrinya sampai menjadi dokter ya. Nah, ini kalau dilihat kasat mata, hasil kerja daripada suaminya kelihatan berupa rumah dan fasilitas ya, dan tanahnya. Sementara hasil kerja istrinya nggak kelihatan karena berupa jasa pendidikan putra-putrinya. Nah, bagaimana caranya? Ya, saat itu saya berijtihad ya, supaya dihitung secara kalkulasi ya. Karena biaya untuk menghidupi ya
pendidikan putra-putrinya, kemudian juga biaya makan minum itu kan juga tidak murah. Saya saat itu kembali kepada pendapatan. Berapa sih pendapatan suami panjenengan dulu? Berapa pendapatan panjenengan? Di persentase. Kalau misalnya masing-masing 50%, 50% ya sudah. Ya ini di total. Nah nantinya aset yang ditinggalkan itu 50% ke panjenengan dulu, baru 50% nanti dibagi sesuai dengan skema ilmu warisnya. Nah, kurang lebih seperti itulah jemaah sekalian. Ini sudah hampir jam 6 ya. Jadi sudah melewati masa syuruk. Insya Allah semoga masih ada umur panjang bagi kita, bisa menyelesaikan ibadah Ramadan dengan tuntas ya, dan rumah tangga kita selalu sakinah mawaddah warahmah ya. Kita dan juga anak-anak kita, mantu-mantu kita ya. Anak-anak muda ini perlu untuk kita dampingi ya. Kadang-kadang mereka barangkali gampang emosi ya, mohon bisa diredam, kita dampingi sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.